Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurfadia dengan NIM A41121240025. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik semester 3A dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Adapun petunjuk ujian yaitu sebagai berikut. Nomor 1, bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Nomor 3, tidak diperkenankan bertanya, berdiskusi, dan memberikan jawaban kepada siapapun. Yang keempat, tidak diperkenankan membaca buku dan menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, kalkulator, dan lain-lain. Yang kelima, sifat ujian dapat berbeda-beda, maka dari itu ikuti arahan pengawas ujian dan dosen pengampu. Adapun soalnya, yang pertama, jelaskan pengertian kajian kebantenan serta ruang lingkupnya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Banten sejak masa Kesultanan hingga era modern. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur budaya utama masyarakat Banten seperti bahasa, seni, sastra, religi, dan juga sifat sosial dan juga sistem sosial. Yang keempat, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk sastra lisan, legenda, dan folklor Banten serta nilai moral yang terkandung di dalamnya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai konsep dasar dalam pembelajaran. Jadi, psikologi pendidikan itu sendiri adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran itu sendiri baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal inteligensi, terus perkembangan kognitif, afektif, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranannya dalam proses belajar. Bidang psikologi pendidikan banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain pembelajaran, instruksi, lalu manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai settings pendidikan sepanjang hidup. Psikologi pendidikan itu sendiri merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian tahapan-tahapan untuk membantu individu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Nah, definisi ini itu hanya sebatas pada proses interaksi antar guru siswa dalam kelas. Psikologi pendidikan pada masa awal perkembangan dan pemanfaatannya belum dikenal oleh banyak orang, tetapi seiring dengan perkembangan sains dan teknologi barulah akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebagai sebuah cabang khusus psikologi yang disebut dengan psikologi pendidikan. Nah, jadi pada umumnya para ahli itu memandang bahwa Johann Friedrich Herbert adalah bapa dari psikologi pendidikan. Nah, namanya itu dikenal sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut dengan Herbartianisme pada tahun 1820-an.
Konsep utama pemikiran dari Herbartianisme adalah masa aperseptif, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang lebih dimiliki seorang individu gitu, terhadap hubungan antara ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang itu. Nah, psikologi pendidikan itu intinya adalah cabang ilmu psikologi yang khusus mempelajari bagaimana sih cara proses belajar menjadi lebih efektif pada seorang siswa gitu, terutama peserta didik. Di dalamnya itu dibahas perilaku, bagaimana cara belajar yang benar, seperti itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar itu bagaimana, sampai cara guru bisa memberikan perlakuan yang tepat supaya proses belajar menjadi lebih efektif. Jadi fokusnya itu tentang hubungan antara manusia, proses belajar, dan lingkungan belajar. Lalu tujuannya ini tuh untuk apa? Tujuan dari psikologi pendidikannya itu untuk apa? Jadi tujuannya adalah untuk membantu guru dan pihak sekolah itu memahami bagaimana cara belajar peserta didik itu yang sebenarnya, yang tepat itu bagaimana gitu. Nah, dengan paham itu, seorang guru bisa menentukan metode belajar yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap anak didiknya, dan juga menciptakan suasana belajar yang mendukung. Selain itu juga, psikologi pendidikan juga ingin meningkatkan kualitas pembelajaran supaya belajar itu menjadi lebih optimal, baik dari sisi pengetahuannya, lalu dari sikapnya maupun keterampilannya. Nah, selanjutnya itu dari ruang lingkup psikologi itu lumayan luas ternyata. Beberapa yang paling umum itu diantaranya pertama, proses belajar dan faktor yang mempengaruhinya itu atau motivasi, gaya belajar, minat, emosi, dan kecerdasan atau lain-lain lah. Yang kedua itu perkembangan peserta didik baik fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, yang ketiga, perbedaan individu. Misalnya kan, tiap anak punya cara belajar itu yang berbeda karena kemampuannya itu berbeda pula, serta karakter dari setiap anak itu pasti berbeda-beda. Nah, yang keempat, lingkungan belajar, termasuk peran sekolah, keluarga, dan teman sebaya itu sangat mempengaruhi sekali ke peserta didik gitu. Lalu yang kelima, strategi pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru itu merancang dan menerapkan cara mengajar yang efektif sesuai kondisi peserta didik. Nah, lalu yang keenam, evaluasi belajar, yaitu cara mengukur hasil belajar dan bagaimana melakukan perbaikan ke depannya itu supaya menjadi lebih efektif, supaya anak murid itu cepat memahami dan menanggapi apa yang kita berikan gitu. Jadi singkatnya, psikologi pendidikan itu seperti peta. Bagi seorang guru itu menjadi seperti peta yang membantu supaya proses belajar itu berjalan menjadi lebih manusiawi dan kebutuhan siswa gitu, sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kan siswa itu berbeda-beda ya, cara menanggapinya itu ada yang cepat dan ada juga yang lambat, seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir pada peserta didik. Jadi, layanan bimbingan dalam pendidikan adalah suatu
ilmu disiplin yang berfokus pada upaya untuk membantu individu, terutama pada seorang siswa, dalam membantu dan mengatasi tantangan untuk mengoptimalkan potensi mereka di bidang akademik, sosial, emosional, dan juga karirnya. Jadi layanan bimbingan dan konseling pada konteks pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang holistik dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan pada siswa secara keseluruhan. Pentingnya bimbingan dan konseling dalam pendidikan ini itu untuk memastikan bahwa seorang siswa itu mendapatkan dukungan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, serta mengatasi masalah apa saja yang mungkin akan timbul, lalu mempersiapkan diri mereka untuk masa depannya yang lebih bagus lagi ya, serta mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dan peran serta fungsi bimbingan dari konseling ini dalam pendidikan sangat amat penting, terutama membantu siswa itu untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan perkembangan mereka secara holistik. Layanan bimbingan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu peserta didik berkembang secara utuh, bukan hanya dari sisi akademiknya saja, tetapi juga kehidupan pribadinya. Lalu ada beberapa fungsinya. Yang pertama ada perkembangan pribadi. Bimbingan membantu para siswa untuk mengenal diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, emosi, dan kebiasaan, serta cara mereka menghadapi masalah. Misalnya, ketika ada anak atau siswa yang minder atau tidak percaya diri, barulah konselor itu bisa membantu mereka untuk membangun rasa percaya diri mereka dan yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua ada perkembangan sosial. Dalam hal sosial, layanan bimbingan ini membantu siswa untuk membangun hubungan yang baik sama teman atau guru mereka maupun orang yang ada di lingkungan sekolahnya. Misalnya, kalau ada siswa yang cenderung menarik diri atau susah bergaul, barulah konselor itu bisa memberikan latihan keterampilan sosial atau sesi konseling supaya mereka itu interaksinya lebih sehat lagi dan lebih bagus. Yang ketiga itu ada perkembangan belajar. Fungsi ini berkaitan dengan cara siswa itu belajar. Misalnya, siswa itu kesulitan memahami materi, tetapi ada juga yang gampang berdistraksi atau tidak bisa mengatur waktu. Nah, barulah konselor itu bisa membantu dengan strategi belajar dan memberikan motivasi atau membantu cara mereka itu membuat jadwal belajar yang lebih efektif lagi. Lalu yang keempat ada perkembangan karir. Layanan bimbingan juga membantu siswa mengenali potensi karir yang cocok dengan minat dan kemampuan mereka sendiri. Contohnya, konselor itu memberikan tes minat bakat, informasi tentang pendidikan lanjutan, atau diskusi pilihan pekerjaan yang sesuai dengan mereka inginkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, bimbingan ini bukan hanya untuk anak yang memiliki masalah di sekolah saja, tetapi juga memberikan semua siswa supaya bisa berkembang secara seimbang dan siap menghadapi masa depan mereka yang lebih baik lagi. Ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan teori perkembangan dari Piaget, Erikson, Vygotsky, dan juga Kohlberg serta relevansinya dalam pembelajaran di sekolah. Langsung saja ke teori dari Piaget, yaitu perkembangan kognitif. Teori perkembangan anak menurut Piaget ini disebut juga dengan genetik epistemologi. Nah, ilmuwan asal Swiss tersebut mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak berkembang secara bertahap pada rentang waktu seumur hidup.
Teori ini berfokus pada pengaruh cara berpikir terhadap karakter seseorang selama seumur hidup. Piaget juga mencoba menjelaskan perilaku manusia dengan memahami proses berpikirnya dan asumsinya ini manusia adalah makhluk yang logis yang membuat pilihan yang paling masuk akal bagi mereka. Pemrosesan informasi adalah deskripsi yang umum digunakan untuk menggambarkan proses mental, dan juga Piaget ini kalau boleh membandingkan pikiran manusia dengan komputer. Menurut Piaget, tingkatan perkembangan intelektual manusia itu turut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kedewasaan, penalaran moral, pengalaman logikanya, matematika, transmisi sosial, dan pengaturan diri sendiri. Teori kognitif ini menentang behaviorisme dengan dasar bahwa behaviorisme ini mereduksi perilaku manusia yang kompleks terjadi sebab dan akibat yang sederhana. Piaget juga bilang kalau perkembangan anak itu bertahap dan setiap tahap punya ciri khas yang berbeda, tetapi tahap sensori motor pada praoperasional ini juga operasional konkret sampai operasional formal. Relevansi di sekolahnya itu guru harus mengajar sesuai tahap kemampuan dan cara berpikir anak. Misalnya anak SD ini tuh lebih cocok memakai benda yang nyata supaya mereka itu lebih paham dan juga lebih mengerti gitu, karena mereka itu ada di tahap operasional konkret. Selanjutnya dari teori Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Nah, dari Erikson ini membagi perkembangan menjadi 8 tahap yang tiap tahapnya itu punya krisis yang harus diselesaikan untuk usia sekolah. Misalnya ada tahap rajin dan juga rendah diri. Lalu relevansinya yaitu guru harus memberi dukungan dan penghargaan supaya siswa itu merasa mampu dan tidak rendah diri. Jadi lingkungan belajar itu harus memberikan anak penghargaan supaya mereka itu lebih merasa dihargai, seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari Vygotsky, yaitu sosial kultural. Teori perkembangan anak lainnya dari teori sosiokultural ini menggagaskan dan dicetuskan oleh ahli psikologi asal Rusia dan juga tergolong pemikir yang besar sejaman dengan Piaget. Akan tetapi kematian dininya itu pada usia 37 tahun dan juga membuat karyanya itu menjadi kurang terkenal. Dari teori sosiokultural, Vygotsky ini menyatakan bahwa lingkungan dan suasana sosial atau budaya mempengaruhi perkembangan anak, dan juga Vygotsky bisa dibilang merupakan perkembangan dari teori yang dikemukakan Piaget. Dalam studi terkait dari perkembangan anak ini, ia menjelaskan bahwa selain ditentukan oleh individu secara aktif, perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tetapi begitu bukan berarti individu itu bersikap pasif terhadap perkembangan kognitif individualismenya, tetapi justru Vygotsky tetap menekankan peran aktif seorang anak dalam mengonstruksi pengetahuan pribadinya. Karenanya, teori perkembangan anak versi Vygotsky ini lebih tepat disebut dengan pendekatan sosiokonstruktivisme. Artinya, perkembangan kognitif seseorang ditentukan dengan faktor individu sekaligus lingkungannya. Konsep penting dalam teori sosiokultural dalam zona perkembangan proksimal ini, konsep zona proksimal menurut Vygotsky kemudian diterjemahkan oleh Elsa Billings dan juga Aida Walkui dalam jurnalnya yang diterbitkan di situs New York State Education Department. Dalam jurnal itu dijelaskan bahwa menurut Vygotsky, zona proksimal ini adalah jarak antara lingkungan antara tingkat perkembangan aktual dan juga ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensi yang ditentukan melalui pemecahan masalah bersama orang lain.
Dan juga Vygotsky ini bilang kalau belajar itu terjadi lewat interaksi sosial. Nah, ada konsep ZFD atau Zone of Proximal Development, yaitu kemampuan yang bisa dicapai oleh anak jika dibantu oleh orang lain. Jadi relevansinya, guru harus memberikan scaffolding, yaitu bantuan yang bertahap dan sesuai dengan kebutuhan para siswa. Pembelajaran kolaboratif atau kelompok juga itu sangat membantu dan sesuai dengan teori dari Vygotsky ini. Lalu ada teori dari Colbert, yaitu perkembangan moral. Nah, teori ini menjelaskan bahwa tahap perkembangan moral mulai dari tahap kepatuhan, orientasi pada imbalan sampai tahap prinsip moral dari universal. Nah, jadi relevansinya yang dapat ini, guru itu menggunakan studi kasus dan diskusi untuk membantu siswa memahami perspektif yang berbeda dan mengembangkan kemampuan penalaran moral mereka. Lalu yang kedua itu menciptakan lingkungan kelas yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepedulian yang sangat penting dan internalisasi nilai moralnya siswa. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pembelajaran dengan konsep-konsep moral yang lebih luas dan dapat membantu siswa melihat relevansi etika dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang terakhir itu guru bisa memasukkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran, misalnya lewat diskusi kasus, pembiasaan sikap, atau kegiatan kelompok yang menuntut kejujuran dan juga tanggung jawab. Langsung saja ke pertanyaan yang nomor 4, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, kepribadian, serta berikan contohnya. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan individu pada peserta didik, guru dapat menggunakan observasi, kuesioner, dan juga konsultasi dengan orang tua yang mencakup gaya belajar visual, auditori, atau juga kinestetik, minat, dan juga kepribadiannya. Begitu. Lalu cara mengidentifikasinya itu bagaimana? Jadi mengidentifikasi gaya belajar. Nah, observasi langsung, amati perilaku siswa pada saat kegiatan belajar berlangsung. Lalu yang kedua itu visual. Siswa sering duduk di depan, memperhatikan mimik guru, membuat ringkasan dengan coretan atau suka menggambar atau juga suka membuat diagram seperti itu. Lalu auditori, siswa lebih mudah memahami ketika guru itu memberikan penjelasan atau juga sering sekali suka mendengarkan penjelasan dari guru karena ia itu senang berdiskusi dan juga mampu mengingat materi apa saja yang diberikan. Lalu kinestetik, siswa ini tuh senang dalam bergerak, melakukan percobaan, membuat proyek atau membuat belajarnya itu sambil melakukan aktivitas fisik. Lalu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini memberikan gaya belajar yang berisi pertanyaan tentang cara mereka menyerap informasi. Lalu konsultasi dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua tentang cara anak mereka ini belajar di rumah itu seperti apa. Apakah mereka ini lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita serta mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Yang kedua itu ada identifikasi minat. Yang pertama, kita harus mengobservasi, amati, dan juga perhatikan mata pelajaran atau topik apa yang sering membuat siswa ini antusias dan juga aktif dalam bertanya. Yang kedua itu wawancara atau diskusi. Nah, ajak siswa untuk berbicara tentang kegiatan atau topik apa yang paling mereka sukai di luar materi pembelajaran sekolah. Lalu yang ketiga itu konsultasi lagi dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua tentang hobi atau kegiatan ekstrakurikuler apa yang diminati oleh anak tersebut gitu. Yang ketiga ini mengidentifikasi kepribadiannya. Perhatikan juga interaksi siswa dengan teman sebaya, seberapa aktif ia dalam berkelompok, seberapa aktif ia dalam bergaul, seperti itu.
Lalu memberikan penilaian diri, meminta siswa untuk kuesioner atau refleksif atau juga reflektif sederhana atau menulis jurnal untuk mereka itu bagaimana cara mereka belajar seperti itu. Nah, konsultasi lagi dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua anak tentang sifat dan karakteristik umum anaknya itu misalnya seperti apa. Apakah mereka ini cenderung pendiam, aktif, tenang, atau ceria. Nah, seperti itu. Lalu contoh dari identifikasi perbedaan individu ini. Contohnya itu yang pertama, siswa A suka duduk di depan kelas dan juga sering membuat catatan yang rapi dan juga sangat tertarik dengan prestasi visual seperti slide dan juga infografis. Nah, hal ini itu menunjukkan gaya belajarnya ini adalah visual. Lalu siswa B lebih suka belajar kelompok karena dia itu senang berdiskusi misalnya. Lalu juga yang ketiga nih, misalnya siswa C tidak bisa diam saat pelajaran, ia sering gelisah dan juga suka melakukan sesuatu secara langsung. Ia tuh sangat antusias ketika guru itu memberikan tugas, membuat tugas secara langsung gitu, atau melakukan eksperimen menunjukkan gaya belajarnya ini tuh kinestetik seperti itu. Lalu misalnya siswa D, guru menyadari bahwa siswa D ini tuh sering sekali menghabiskan waktu luangnya itu untuk membaca buku atau juga membaca buku fiksi sains. Nah, meskipun ia tidak terlalu antusias saat pelajaran biologi, nah minatnya pada sains atau fiksi ini tuh menunjukkan minat pada topik yang serupa gitu. Nah, misalnya pada kepribadian siswa E. Nah, siswa E ini sangat pemalu dan juga jarang berbicara di kelas, tetapi ia adalah pengamat yang baik. Ketika diberi tugas, ia biasanya bekerja secara mandiri, tidak menyontek dan juga sangat teliti seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepribadian yang cenderung introvert atau sangat amat teliti. Langsung saja ke pertanyaan yang nomor 5, yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar pada peserta didik. Nah, jadi langkah dalam menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk mengatasi permasalahan belajar pada peserta didik ini meliputi identifikasi kebutuhan serta penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan juga evaluasi kegiatan. Setiap langkah ini itu bersifat berkesinambungan, mulai dari mengidentifikasi masalah belajar, merancang kegiatan, lalu bimbingan yang spesifik, melaksanakannya, hingga mengukur keberhasilan untuk perbaikan di masa depan. Lalu langkah-langkahnya kurang lebih itu seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Cari tahu dulu masalah apa yang dihadapi seorang pelajar ini. Misalnya kurang motivasi, tidak bisa fokus, atau susah mengatur waktu. Nah, ini juga bisa dilakukan lewat wawancara atau observasi dan juga tanya guru mata pelajarannya. Yang kedua ini menganalisis kebutuhan. Setelah masalah ditemukan, tentukan kebutuhan siswa. Misalnya siswa ini butuh strategi belajar atau butuh motivasi serta butuh bimbingan manajemen waktu. Lalu yang ketiga ini merumuskan tujuan program. Tujuan harus jelas, misalnya meningkatkan kemampuan mengatur waktu belajar selama 2 minggu. Lalu yang keempat ini menyusun program dan juga kegiatan. Yang pertama itu membuat rencana kegiatan sesuai tujuan. Contohnya ini sesi konseling individual. Yang kedua latihan membuat jadwal belajar. Terus yang ketiga ini workshop teknik mencatat. Atau yang kelima ini monitoring hasil belajar setiap minggunya. Nah, yang kelima ini pelaksanaan program. Jelaskan program sesuai jadwal, konselor bertemu dengan siswa, melakukan bimbingan dan juga memberikan pendampingan kepada siswa. Yang keenam ini evaluasi program. Cek apakah program berhasil atau tidak. Misalnya dengan minat perubahan nilai, perilaku belajar atau laporan dari seorang guru. Nah, yang terakhir ini tindakan lanjut. Kalau misalnya siswa masih begitu-begitu saja, barulah siswa diberikan
program lanjutan atau diarahkan ke layanan yang lain saja.